Masih semangat kita belajar dari rumahnya? Masih semangat dong. Oke, minggu kemarin kita sudah membahas tentang penyelidikan IPA dan pengukuran. Minggu ini, minggu kedua, kita membahas tentang pengukuran baku dan satuannya. Nah, sebelum memasuki materi pengukuran, Ibu mau tanya dulu, apakah anak-anak Ibu pernah menggunakan alat seperti ini? Ini? Dan ini? Ayo, Ibu mau tanya, apakah kegunaan alat-alat ini? Untuk mengetahui kegunaan alat-alat yang tadi, mari kita lihat dan dengarkan penjelasan berikut ini. Baiklah anak-anak Ibu, kita masuk ke materi besaran pokok. Apa yang dimaksud dengan besaran pokok? Besaran pokok adalah satuan yang sudah ditetapkan oleh para ahli fisika. Jadi besaran pokok ini itu ada 7 besaran dalam fisika yang sudah ditetapkan, tidak bisa diubah-ubah kembali. Yang pertama itu besaran pokok menghitung berat, satuannya kilogram, dengan singkatan biasanya di soal adalah kg. Alat ukurnya neraca. Yang kedua, mengukur panjang, satuannya meter, singkatannya m, alat ukurnya bisa penggaris atau mistar atau meteran. Kemudian yang ketiga ada waktu. Waktu ini satuannya sekon atau detik, singkatannya s, alat ukurnya stopwatch atau jam. Yang keempat itu ada suhu, satuannya adalah derajat Kelvin, singkatannya K. Alat ukurnya adalah termometer. Kemudian yang kelima adalah besaran pokok. Dalam besaran pokok itu yang kelima adalah watt arus listrik, satuannya ampere, singkatannya A, alat ukurnya amperemeter. Yang keenam intensitas cahaya, satuannya kandela, singkatannya CD, alat ukurnya Legmeter. Kemudian yang ketujuh itu jumlah zat, satuannya mol dengan singkatan mol. Kemudian alat ukurnya biasanya gelas neraca atau gelas ukur. Lanjut, ini adalah tangga atau menghitung tentang panjang. Kalau meter berarti satuannya tadi, kalau meter itu adalah panjang. Kalau misalnya turun anak tangga, dia itu dikali dengan 10. Kalau misalnya dari kilometer ke deka ada berapa tangga? Ada 2. Kilometer ke hektometer baru ke dekameter. Berarti 10 kali 10. Kemudian kalau misalnya dia naik, misalnya dari sentimeter ke desimeter itu naik 1 tangga, berarti dibagi 10. Jadi ini udah di SD sudah dipelajari juga, apabila turun dia dikali, apabila naik tangga berarti dia dibagi. Contohnya 4, kilometer sama dengan titik-titik desimeter. Penyelesaiannya dari kilometer ke meter tadi itu adalah 4 turun 4 tangga, maka dikali dengan 10 kali 10 kali 10 kali 10 ada 4 ya. Berarti hasilnya ada 10.000. Berarti 4,5 kali 10.000. Maka hasilnya berapa? 45.000. Itu soal pertama contohnya. Yang kedua itu ada 2271 cm. Kita mau ubah nih ke meter. Cara penyelesaiannya dari sentimeter ke meter itu naik 2 tangga. Maka dibagi 100. 271 bagi 100 meter itu hasilnya 2,71 meter. Nah, anak-anak Ibu bagaimana? Sudah mengerti? Dengan penjelasan berikut, silahkan lanjutkan membahas soal yang ada di LKPD. Sudah membahas kan tentang penyelesaian soal dari panjang, konversikan dari kilometer ke desimeter dan sebagainya. Begitu juga dengan gram ya nak, besarannya. Kemudian lanjut kita cara mengkonversikan waktu. 1 jam itu sudah ditetapkan 60 menit. 1 menit itu 60 detik atau 60 sekon. Jadi 1 jam itu ada berapa? Kalikanlah 60 kali 60 berarti 3.600 detik. 1 hari ada 24 jam, 1 minggu ada 7 hari, 1 bulan 30 hari, 1 triwulan 3 bulan,
sedangkan 1 catur bulan itu 4 bulan, 1 semester ada 6 bulan, 1 tahun ada 12 bulan. Jadi begitu dikali terus menerus. 1 windu itu 8 tahun, 1 dasawarsa itu 10 tahun, 1 abad ada 100 tahun, 1 milenium itu ada 1000 tahun. Itu sudah ditetapkan dan kita bisa mengkonversikannya. Nanti kalau ada soal, tolong dijawab dan harus hafal konversikannya, jangan sampai terbalik ya. Ingat, detik, nama lain dari detik adalah sekon. Dan pokok. Nah, di sini nanti kita bagaimana cara menggunakan neraca 3 lengan dan menggunakan stopwatch. Yang pertama, itu adalah neraca 3 lengan. Di sini ada nomor-nomornya di gambar. Yang nomor 1 itu adalah tempat beban, di mana tempat beban ini benda apa yang kalian mau ukur, kalian bisa meletakkan di nomor 1, yaitu tempat beban. Yang kedua itu adalah tombol skrup atau skrup kalibrasi. Yang ketiga itu adalah neraca lengannya. Yang keempat itu ada namanya anting. Anting ini kalian bisa menggesernya ke kiri dan ke kanan untuk mengukur biar seimbang antara berat dengan timbangan itu berada di titik 0 yang ada di nomor 5 petunjuknya. Jadi nanti kita bisa ukur benda berat atau massa pada besaran pokok. Baiklah, selanjutnya cara menghitung pada neraca 3 lengan, yaitu semua anting bisa digeserkan di sebelah kiri. Kemudian ada garis pada ujung sejajar titik 0, kemudian memutar skrup. Jadi ini ada bendanya berbentuk donat, kita letakkan di tempat beban, kemudian geser anting ke kanan sampai lengan seimbang dengan titik 0. Mulai dari anting yang paling besar ya, anak-anak ibu. Nah, di sini ada perbesaran anting, di situ ada satuan, puluhan, bahkan ada ratusan. Jadi, cara mengukurnya, misalnya ada beban ini digambar, ada yang menunjukkan angka 90, 100, dan 7,5, jadi kita tinggal tambahkan aja semuanya. 100 ditambah 90 ditambah 7,5. Hasilnya berapa? Hasilnya 197,5. Kemudian kita begini cara menghitung neraca 3 lengan. Selanjutnya kita bagaimana cara mengukur stopwatch. Ini stopwatch analog dan stopwatch digital. Ada 2 ya anak-anak ibu. Hasil pengukuran kalau digital kita bisa langsung melihat hasil pengukuran waktunya. Sedangkan analog kita harus melihat dan memerhatikan garis pada jarum yang ditunjuk. Yang pertama itu tombol start atau tombol mulai ketika kalian mau menghitung waktu ya. Kemudian ada tombol reset atau tombol untuk mengubahnya kembali ke 0. Kemudian ada jarum panjang. Dan kemudian ada jarum pendek. Jadi ada yang kelima ini menunjukkan lingkaran detik. Yang besar ya, jarum panjang. Sedangkan yang kecil itu adalah jarum yang menunjukkan waktu dalam bentuk menit. Dimulai dari titik yang 0, kita kalau misalnya mulai menggunakannya, boleh menekan tombol start. Jadi nanti ketika kalian menggunakan tombol start, maka jarum panjang dan jarum pendek mulai berjalan atau bergerak ya anak-anak ibu. Baiklah, ini gambarnya. Di jarum pendek itu menunjukkan angka 10, kurang jelas ya di layar itu 10 ya nak. Kemudian jarum panjangnya menunjukkan ke arah angka 8. Ingat kalau jarum panjang itu detik dan yang kecil itu menit. Jadi kita jumlahkan bagaimana dengan kita tambahkan semuanya, yaitu 10 menit ditambah 8 detik. Kita sudah belajar bahwa 1 menit itu adalah 60.
Nah, anak-anak ibu sudah memahami kan tentang besaran pokok? Minggu depan kita mempelajari tentang besaran turunan di mana tentang penjabaran dari besaran pokok untuk materi minggu ini. Jadi, anak-anak ibu dalam belajar di rumah tetap memerhatikan protokol kesehatan seperti cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan di rumah saja ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.